Pernah nggak sih lu ngerasa aneh atau bahkan ngerasa kesal sendiri pas ngeliat temen atau kenalan yang lu tahu gajinya pas-pasan, mentok UMR lah, tapi pegangannya iPhone seri paling baru? Atau di saat cicilan motornya aja masih megap-megap, dia malah bisa-bisanya nyicil barang mewah yang kalau dihitung secara logika itu nggak masuk akal sama sekali dibanding income-nya. Reaksi pertama kita biasanya apa? Langsung ngejudge kan? Halah, budak gengsi, gaya elit, ekonomi sulit. Biar kelihatan kaya padahal aslinya miskin, kita langsung ngecap mereka bodoh, gak bisa ngatur duit, atau cuma sekedar pengen amer. Tapi, gimana kalau gue bilang masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar gengsi? Gimana kalau di balik flexing iPhone itu ada beban psikologis, tekanan sosial, dan sistem ekonomi yang lagi ngebully mental mereka secara diam-diam? Hari ini kita bakal bongkar alasan tersembunyi kenapa orang menengah bawah seringkali milih keputusan yang kelihatan gak rasional. Masalah utama orang miskin itu satu, otak mereka susah diajak mikir jangka panjang. Ada satu konsep yang namanya scarcity atau kelangkaan. Intinya begini, kondisi serba kurang, baik itu kurang duit, kurang waktu, atau kurang koneksi, itu secara fundamental mengubah cara kerja otak kita. Orang yang kekurangan uang itu sebenarnya jago banget ngatur duit receh buat bertahan hidup seminggu. Mereka tahu persis cara gali lubang tutup lubang, atau di mana warteg paling murah. Tapi, mereka nggak punya kapasitas mental buat mikir jangka panjang. Begitu dapat bonus atau THR, yang kepikiran bukan investasi, tapi langsung, gue pengen nyicil iPhone. Bagi mereka, flexing atau pamer barang mewah itu kelihatan rasional. Kenapa? Karena saat mental lu udah terkuras habis sama stres kemiskinan, kebahagiaan psikologis dan validasi sosial yang didapat dari beli barang mahal itu rasanya jauh lebih berharga daripada nabung buat masa depan yang nggak pasti. iPhone itu bukan cuma HP bro, iPhone itu simbol status. Orang beli iPhone bukan karena tujuannya pengen spek dewa, tapi karena tujuannya pengen semua orang tahu kalau dia punya barang mahal. Ini cara mereka ngasih sinyal ke dunia. Lihat nih, gue juga bisa beli barang elit. Makanya, jangan heran kalau banyak yang bela-belain pinjol demi HP baru. Reward instan yang mereka dapetin itu kerasa lebih nyata daripada bunga hutang yang abstrak di masa depan. Kapasitas buat mikir konsekuensi udah habis. Titik. Sekarang pertanyaannya, iPhone itu beneran worth it nggak sih? Kita lihat dari dua sisi. Satu, visible value. Secara simbolis, iPhone itu emang kuat banget. Desainnya berkelas, ekosistemnya eksklusif, dan Apple pinter banget ngebangun image kalau produk mereka itu adalah lifestyle. Di iklan, yang pakai Apple itu orang-orang kreatif, sukses, dan good looking. Lihat foto ikonik Lady Gaga pakai MacBook, itu pesan bawah sadar kalau lu mau kreatif kayak dia, ya pakai Apple. Tapi kalau lu jujur sama diri sendiri, beli iPhone terbaru, apalagi seri 15, 16, atau 17, itu seringkali nggak worth it. Kenapa? Karena inovasinya makin kesini makin nanggung. Dulu lompatan dari iPhone 7 ke iPhone X itu masif banget. Tombol home hilang, layar all screen, teknologi OLED, sampai Face ID. Bedanya jauh. Tapi coba lihat dari iPhone X ke iPhone 16, masih mirip-mirip. Paling cuma ganti poni jadi Dynamic Island atau ganti material dari titanium ke aluminium yang sebenarnya lebih murah tapi gampang lecet. Belum lagi masalah depresiasi. Harga iPhone itu anjlok 20-25% di tahun pertama dan bisa sampai 50% di tahun kedua. Jadi kalau lu maksain ganti tiap tahun dengan fitur yang nanggung, lu sebenarnya lagi buang-buang duit buat sesuatu yang nilainya turun drastis. Waktu yang tepat buat beli iPhone adalah saat lu udah bener-bener mampu, bukan cuma sekedar pengen. Mampu artinya pakai uang dingin, duit yang kalau hilang pun besok lu masih bisa makan dan bayar tagihan tanpa pusing. Bukan hasil gesek kartu kredit sampai limit atau duit pinjol. Kalau lu pengen banget tapi mau tetap cerdas, pakai 3 strategi ini. Bikin dana gengsi. Daripada ngelawan nafsu yang susah dibendung, mending dikelola. Bikin pos budgeting baru khusus buat ini. Misal, lu pengen HP harga 24 juta. Tantang diri lu buat nabung 2 juta sebulan selama setahun. Selama proses itu, lu bakal sadar, ini gue beneran butuh atau cuma lapar mata doang dong.
Kuasai seni beli bekas atau second. Beli iPhone second itu smart move. Apple kasih software update panjang banget, 5-6 tahun. Artinya, iPhone umur 2-3 tahun pun masih kenceng dan relevan. Lu dapet gengsinya, tapi harganya cuma setengah. Tipsnya, cek battery health di atas 85%, mastiin partnya ori, dan cek IMEI biar nggak kena blokir. Kalau mau lebih mantap, beli di Jepang kayak di Janpara pas lagi liburan. Di sana super transparan, kondisinya dijelasin detail per grade. Ubah dari gengsi jadi produksi. Tanya ke diri sendiri, HP ini bisa ngasilin duit nggak buat gue? Kalau lu konten kreator atau medsos spesialis, iPhone emang investasi karena kualitas visualnya ningkatin red card lu. Tapi lu harus jujur, ini buat naikin income atau cuma alibi biar kelihatan keren di depan tongkrongan? At the end of the day, kita hidup di dunia yang pengen kita percaya kalau kemewahan itu adalah logo yang nempel di barang atau dicak kagum orang lain. Tapi gimana kalau kita definisikan ulang? Gimana kalau kemewahan sejati itu adalah bisa tidur nyenyak karena nggak ada notifikasi tagihan pinjol? Gimana kalau mewah adalah rasa aman karena punya dana darurat, jadi pas ada musibah, dunia lu nggak langsung runtuh? Atau kemewahan itu adalah punya pilihan buat resign dari kerjaan toksik karena tabungan lu cukup buat nge-backup hidup lu beberapa bulan ke depan. Itu semua adalah level kemewahan yang nggak bisa lu pamerin di Instagram Story, tapi dampaknya bisa lu rasain setiap detik dalam hidup lu. iPhone cuma bikin orang kagum sesaat, tapi kebebasan finansial itu kemewahan yang bisa lu nikmati setiap hari. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa buat hidup seutuhnya. Thanks!